dengan gagahnya satu bulan telah memasuki area prosesi kemerdekaan. Udah sini. Tapi awas Pak. Selamat datang para jiwa-jiwa putih. Pada wajah terpancar wija tomak gaul, wija patupu batue. Kedatangan para yang mulia sungguh telah membawa makna kebaikan, kehormatan, dan keberkahan. Niyami Jarina tu saloa ni tayang, saloa ni kanak kugi, ang merah di tua baji. Engkani, wija-wija turi udanie, tiwiriki picuru dece, ributa salewaka. Lebak kubi tujui rinawan-awa, pasal paturi olowang, nanampea pasang-pasang. Lebak kumitangari ripakasia pasal kalapirang na pinawaka pangadapkan. Hadirin yang terhormat, para raja, pemangku adat se-Sulawesi Selatan dan Barat telah hadir di tengah-tengah kita dan diantar langsung oleh Yang Mulia Adi Abdul Waris Tajuddin Daeng Sioja Kareng Marosu. Selanjutnya, penyerahan kembali
pataka dan penyerahan batik Kalongkuana Palasara kepada Tomailalana Tondor Imaya Andi Ahsan Halgat Dain Palaja. Kuminasai kisungku, kutinjaki ilmatemu, lantri kanyang kanta di utamaru, Buta Salewani. Minasanku kare, bunuh sulawarata, kujagai keburukan, kade tungguru, naniat parekana, kurang-kurang nanti, makuadati di sini makan. Hari ini, bumi Salewangan, Kabupaten Maros, dan segala yang ada di atasnya telah menjadi saksi telah bersatunya para jiwa-jiwa putih se-Sulawesi Selatan dan Barat menuju kejayaan sebagai lambang dan lembaga yang otonom. Palasara hadir sebagai lambang kemandirian dan persatuan, mengusung semangat menjaga nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Langkah bersejarah ini bukan hanya simbol dari kesatuan, tetapi juga menjadi panggilan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan tradisi budaya serta hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hadirin, selanjutnya, para yang mulia diterima langsung oleh Adik Fahri Makassau Dengunjung Karaeng Simbang, sekaligus sebagai Ketua Steering Komite. Kepada Yang Mulia Karaeng Simbang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Karaeng, hati malam musuhku mamumba di Pak Mai Macino. Naku pasang siaga tabe bapak kalompo tak doko mange nilalandak nangase. Antama ki Mai Karaeng, utari maki nilalalami, ku pancari ki para mata nilalang balla. Antama ki Karaeng tabe. Jalan.
Tapi Paduka yang mulia, Andi Kumala Ijo dari Sila Kerai Tak Lembang Para, Sultan Malikul Said II Sombaya Regua, ketiga ke-38 bersama permaisuri yang mulia, Andi Hikmawati Mampiwali Pattaumba Karai Baini. Selamat datang pula para datu, Adatua, Araja, Meradia, Meradika, Madika, Magola, Karai, Aru, Tua, Obu, Peta, Bau, Dai, dan Andi yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Selamat datang di Maros, di Buta Salewangan, Tanah Tender Telu, Todok Limaya, Pitu Bila-Bila, dan Gelarang Apakah. Demikian pula dengan tamu-tamu terhormat lainnya, hadir para yang mulia, tokoh-tokoh adat dan budaya dari Sulawesi Selatan dan Barat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Para paduka yang mulia dan yang mulia hadir membersamai kita semua dalam acara bersejarah hari ini, Deklarasi Perhimpunan Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat, tepat di Hari Pahlawan 10 November 2024. Untuk sebelum memulai lanjutan acara di gedung ini, mari kita menundukkan kepala sejenak sambil membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada para pahlawan kusuma bangsa dan leluhur, para paduka yang mulia dan yang mulia sekalian yang telah berjasa menanamkan semangat dan jiwa kepahlawanan kepada kita semua. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Mulai memandu acara ini dengan mengajak hadirin sekalian bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai amanah leluhur kita, maka mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, dimohon berdiri. Bangsa
beserta permaisuri yang kami banggakan semuanya. Izinkan kami memimpin doa pada pagi hari ini dengan menggunakan yaitu agama Islam, yang lain menyelesaikan. Para yang mulia dan paduka yang mulia yang berbahagia, ada suatu saat kita bertemu, ada saat kita ditinggalkan. Salah seorang permaisuri dari kerajaan Bone, istri dari paduka yang mulia Dr. Andes Haji Andi Baso, yang wafat beberapa hari yang lalu. Karena itu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah sebagai umur kita untuk yang mulia, khususan ila ruhi andi diberi oleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Manana malhaman, minana malhaman, munana malhaman. Satu buhdi satu mulki, mania umin manana malhaman. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjahu haitsu syi'ta, fa innaka mansura wa anna datil wujuhu lil hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkaulah pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang Engkau anugerahkan kepada kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami dimuliakan di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami bukan hanya di dunia, tetapi juga di yaumil qiyamah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Allahumma atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Subuhun kudusun buduhun badihun warabbul malaikati waruh. Ya Allah, jadikan deklarasi Palasaran ini menjadi rahmatan lil alamin untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma atina min kulli bala'i dunya wa asanil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyakal karim syarrad dunya wa asadil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Haji Andi Rusdianto Muthalib Karain Raja
kepada Yang Mulia dipersilahkan dengan hormat. Terkhusus Paduka Yang Mulia Sembayar di Goa Raja ke-38 Adi Umaraijo Karain Sila Karain Lembang Sultan Malik Said Batak 23 bersama Permaisuri Raja Goa ke-38 Andi Hikmawati Andi Mapewali Petaumba Karain Mainea. Yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Para undangan serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan di Gedung Serbaguna, Kabupaten Maros, untuk menghadiri deklarasi berdirinya Perhimpunan Agung Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat Palasara Indonesia. Sebuah momentum bersejarah yang diharapkan menjadi tonggak persatuan lembaga adat kerajaan di Sulawesi Selatan dan Barat. Hari ini kita menyaksikan kelahiran Perhimpunan Agung Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat yang disingkat Palasara Indonesia sebagai wadah besar yang akan menaungi berbagai lembaga adat kerajaan, menjaga nilai-nilai luhur, adat istiadat serta warisan budaya yang telah dibangun selama berabad-abad oleh para leluhur kita. Organisasi ini lahir dengan semangat kemandirian dan otonomi tanpa tunduk pada organisasi sejenis di tingkat yang lebih tinggi, mengukuhkan perannya sebagai wadah mandiri yang menjaga keutuhan adat dan budaya kita. Sebagai ketua panitia pelaksana, izinkan saya melaporkan rangkaian persiapan dan tujuan kegiatan deklarasi ini. 1. Persiapan kegiatan deklarasi. Panitia pelaksana bersama panitia pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh pelestari adat dan budaya dari lembaga adat Sulawesi Selatan Barat berjumlah 20 orang telah bekerja keras selama beberapa bulan untuk menyusun berbagai draft dan dokumen penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan acara deklarasi ini. Mulai dari perencanaan teknis, pengumuman terbuka, penyusunan acara, hingga persiapan fasilitas, semuanya dilakukan dengan tekun dan penuh dedikasi. Awalnya rencana deklarasi akan diadakan di Sawaraja Karain Loe di Pakere, Simbang, namun karena proses pengerjaan beberapa fasilitas belum selesai dan sudah memasuki musim hujan. Proses ini akan diakhiri dengan ramah tamah sebagai
ibadah yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap acara demokrasi ini dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian sangat bersih tentang pelaksana Indonesia yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Haji Andi Fahri Makassar Karang Ujung Karangsimba selaku Ketua Steering Committee. Kepada Yang Mulia dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-khalqa biqadrihi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi hadana ila sabilil salam. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Sombaya, Paduka Yang Mulia Kumalaiko Desi Karai Pembarang Sultan Malikusai II bersama permaisuri Yang Mulia Andi yang kami hormati para datuk, ada tua, Arajan, Maradia, Maradika, Karai, Arun, Opu, serta para pemangku adat Sulawesi Selatan Barat yang tidak dapat kami sebutkan namanya salah. Yang kami hormati para tokoh adat dan pemerhati adat dan istiadat telah hadir di undangan. Izinkan saya selaku Ketua Steering Committee menyampaikan latar belakang pendirian Perhimpunan Adat Lembaga Adat Sulawesi Selatan Barat ini sebagai berikut. Latar belakang Sulawesi Selatan dan Barat dihuni oleh 4 suku besar yang kaya akan adat dan nilai Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Keberadaan adat istiadat dari 4 suku ini telah mengangkat dan menjadi penopang harmoni sosial. Namun, perubahan zaman dan globalisasi membawa ancamannya bagi kelestarian budaya. Disinilah muncul gagasan untuk mendirikan Perhimpunan Adat Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat, disingkat PALSA, sebagai dua besar yang mandiri tanpa berada di bawah organisasi adat atau perhimpunan kerajaan lain demi menjaga harkat dan martabat serta kemandirian nilai-nilai budaya kita di Sulawesi Selatan dan Barat. PALSA lahir sebagai wadah resmi dan independen yang melindungi, mengembangkan dan menyuarakan aspirasi adat serta budaya lokal. Organisasi ini menjadi simbol persatuan dan keteguhan suku Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja dalam melestarikan jati diri. Alasan pendirian pertama, ingin melestarikan dan menguatkan adat melalui PALSA. Budaya dan hukum adat yang selama ini dipegang teguh akan dilestarikan dan diperkuat. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan, PALSA berdiri sebagai organisasi otonom, tidak di bawah organisasi adat atau kerajaan lain. 3. Memperkuat solidaritas. PALSA menjadi pemersatu 4 suku besar, menghimpun kekuatan untuk menghadapi tantangan besar. 4. Menjaga martabat adat Sulawesi Selatan dan Barat. PALSA mengutamakan integritas adat, berperan sebagai benteng terakhir yang menjaga nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi. Struktur organisasi dan organ pendidik. PALSA memiliki 3 organ pendidik yang bekerja dalam harmoni dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama, Majelis Pemangku Adat Agung atau disingkat Majelis Agung adalah pemegang otoritas tertinggi PALSA. Majelis ini terdiri atas para paduka yang mulia, pemangku adat, raja, datu, dan apapun gelarnya dari ex-kerajaan Swapraja atau Setestur di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
yang bertugas menetapkan kebijakan serta ada strategi organisasi. Yang kedua, Dewan Agung Pemangku Adat atau disingkat Dewan Agung adalah lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan adat dan kelancaran kelembagaan pelaksanaan. Dewan ini terdiri atas para yang mulia pemangku adat dari ex-kerajaan, distrik adat Desa. Mereka memastikan bahwa aturan adat dijalankan dengan baik serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus pusat dan daerah. 3. Pengurus pusat dan daerah. Pengurus pusat mengelola kegiatan pelaksanaan pada skala nasional, sementara pengurus daerah berperan di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, menyusun program, dan memastikan pelaksanaan kegiatan yang mendukung kelestarian. Selain 3 organ tersebut, Palasara juga memiliki 2 organisasi sahaya. Yang pertama, Serikandi Palasara, Satuan Putri-Putri Kerajaan dari Palasara, disingkat Serikandi Palasara. Organisasi saya yang diisi oleh kaum perempuan adat Serikandi Palasara bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pelestarian adat dan nilai-nilai itu. Mereka berperan penting dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan, dan pelestarian budaya yang menitikberatkan pada peran. 2. Satria Palasara, Satuan Putri dan Putra Palasara, disingkat Satria Palasara. Organisasi saya yang diisi oleh pemuda adat Satria Palasara berperan dalam regenerasi budaya serta membangun semangat patriotisme adat di kalangan pemuda. Mereka menjadi pelopor dalam menjaga dan mengembangkan adat di tengah masyarakat. Pemaknaan nama Palasara. Nama Palasara merupakan akronim dari Perhimpunan Agung Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat yang sekaligus menjadi simbol kebersamaan serta kehormatan bagi adat dan budaya dari 4 suku besar Bugis, Makassar, Madura, dan Toraja. Nama ini tidak hanya merefleksikan identitas organisasi, tetapi juga memiliki kedalaman makna secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Palasara terdiri dari 2 kata utama, pala dan sara. Pala dalam banyak bahasa daerah di Nusantara, pala dapat berarti kepala, pemimpin atau inti. Makna ini menunjukkan bahwa posisi Palasara sebagai wadah utama pemersatu bangsa, pemersatu lembaga adat Sulawesi Selatan dan Barat yang berdiri di garda terdepan dalam menjaga kehormatan adat. 2. Sara. Dalam bahasa Bugis dan Makassar, sara bermakna aturan atau hukum. Ini merefleksikan nilai-nilai adat yang syarat dengan norma dan hukum yang dijunjung. Dengan demikian kata sara menunjukkan bahwa Palasara menjadi lembaga yang menegakkan aturan adat sebagai landasan utama dalam menjalankan misi. Secara terminologi, Palasara merepresentasikan rumah besar yang mengayomi semua lembaga adat Sulawesi Selatan dan Barat dengan tujuan untuk melestarikan, memajukan, dan memperkuat kedudukan adat tanpa tunduk atau dibawahi oleh organisasi adat lainnya. Palasara adalah simbol keterikatan dan kekuatan moral yang menghubungkan 4 suku besar dalam komitmen bersama untuk menjaga dan mewariskan budaya itu bagi generasi mendatang. Organisasi ini berdiri untuk menjadikan adat istiadat sebagai panduan hidup yang dihormati dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Melalui nama Palasara, organisasi ini mempertegas dirinya sebagai rumah besar yang kokoh dan berdaulat, tempat berdaulatnya lembaga adat yang menjaga martabat dan kemandirian serta memperkuat nilai-nilai luhur yang telah diwariskan nenek moyang. Nama Palasara melambangkan kehormatan, kebanggaan, dan kedaulatan adat yang mandiri, menjadikannya titik utama pelestarian budaya Sulawesi Selatan dan Barat di tengah permasalahan. Tujuan yang akan kita capai: pertama, pelestarian dan penguatan budaya lokal menjadi titik utama bagi adat dan budaya Sulawesi Selatan dan Barat. 2. Mengembangkan solidaritas dan kekeluargaan
dan tergabung di dalam Palasara. 3. Menghadirkan adat di panggung nasional dan internasional, membawa nilai-nilai adat ke tingkat yang lebih luas agar dikenal dan dihormati oleh dunia. 4. Memperkuat perlindungan hukum adat, mengupayakan pengakuan hukum dan perlindungan bagi adat istiadat di setiap negara. 5. Membangun generasi muda yang berjiwa adat melalui Sirikandi dan Satria Palasara. Generasi muda dipersiapkan untuk menjadi penjaga adat yang cakap dan berintegritas. Dengan berdirinya Palasara sebagai rumah besar bagi 4 suku besar di Sulawesi Selatan, kami mengajak semua pihak yang mencintai adat dan budaya untuk bersama-sama memperkuat fondasi organisasi. Terima kasih kepada seluruh raja dan pemangku adat, serta tokoh-tokoh dan perwakilan dari lembaga-lembaga adat yang tergabung dalam steering komite yang telah secara bersama-sama merumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan piagam pendirian Palasara secara besar. Dan sebagai implementasi pendirian Palasara, steering komite juga bertugas menilai Presidium DPP Palasara Indonesia pada rapatnya di Kota Bulukumba beberapa waktu yang lalu sebagai berikut. Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat yang mulia Haji Rusdianto Talib Karayendada Demak Lego dari Lembaga Adat Kekarayan Aliana. Mohon berdiri. Yang kedua, beliau didampingi oleh 3 wakil ketua umum masing-masing satu. Yang mulia Dr. Haji Makulau Bayumi Isi dari Lembaga Adat Adatuan Sidene. Mohon berdiri. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Andi Mampasesut Karayendada dari Lembaga Adat Al-Makuru Ribuki. Senior. Yang ketiga, yang mulia Adi Sakti Karendani dari Majelis Adat Karangtara. Ketua Harian ditunjuk yang mulia Insinyur Haji Mansur Kesa Desibali Anur Guru Kajio dari Lembaga Adat Karangtara. Sebagai Sekretaris Jenderal terpilih Fahri Masal. Yang ditunjuk dari Lembaga Adat Karangtara. Saya sendiri. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, yaitu yang mulia Andi Putri Sisgani Tersuki Masabakti. Sebagai Bendahara Umum terpilih Fitria Pataraki Wale dan Lembaga Adat Karangtara. Presidium DPP kemudian menunggu rekomendasi dari seluruh lembaga adat se-Sulawesi Selatan Barat untuk melengkapi struktur kepengurusan paling lama 1 bulan setelah deklarasi. Untuk kami berharap seluruh lembaga adat dapat dengan penuh rasa tanggung jawab mengirimkan putra-putri terbaiknya mengisi kepengurusan. Selanjutnya, kami lanjutkan yang terpilih dan disepakati sebagai Ketua Umum Sirikandi Palasara adalah yang mulia Andi Hikmawati Mafiwani Pataumba. Didampingi oleh Sekretaris Jenderal yang mulia Andi Rahmawati Karangbau dari Lembaga Adat Kerajaan Maluku. Kemudian Ketua Umum Satria Palasara dipimpin oleh Muhammad Nur Yasir Rusdianto Talib Karayendada. Semoga langkah ini memberi manfaat besar bagi pelestarian adat dan budaya kita semua. Sekian, keringat mengucur sudah, tinggal kerja kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mendengarkan sambutan pendiri Palasara Indonesia yang diwakili penyampaiannya oleh Paduka yang mulia Sorbaya Rigua Andi Kumala Ijo Deli Silang Karayendada Bapara Sultan Malikul Said yang kedua, kepada Paduka yang mulia dipersilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para daku, para kadai, para ketua pemangku adat, para yang mulia, lembaga-lembaga adat dan pemerhati adat se-Sulawesi Selatan dan Barat. Yang saya hormati para inisiator pembentukan perhimpunan adat lembaga adat Sulawesi Selatan dan Barat, disingkat Palasara Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia pelaksana yang sangat bekerja keras hanya dalam tempo 2 bulan. Pelaksana ini berdiri pada hari ini, insya Allah, karena dukungan kita keluarga besar Sulawesi Selatan dan Barat. Yang saya hormati, saya banggakan pada yang mulia para permaisuri dan para istri yang mulia serta para seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Kalian itu punya banyak istri. Harus raja-raja sekarang hanya cukup satu. Dan ibu hati pada yang mulia. Saya tentunya selaku Dewan Keraton sangat prihatin yang adanya organisasi seakan-akan para bangsawan Sulawesi Selatan dan Barat dikucilkan. Keluar keputusan tanpa panas, tanpa angin dan panas. Inilah menandakan bahwa organisasi ini sudah tidak patut kita mengikuti dan hadir di tempat ini karena tidak memiliki harkat dan martabat, tidak memartabatkan bangsawan-bangsawan yang ada di sekitar. Inilah melahirkan sehingga lahirlah Palasara. Saya sampaikan kepada saudara saya Andi Pari Makassar, dari Ujung dari Simba, Paek di Sirika. Kita tidak pernah diwakili siapapun rakyat. Tapi siri karena banyak peranan pendidikan, saya amanatkan kepada adiknya untuk bergerak. Dan pada saya ini adalah rumah kita besar untuk masa depan kita sendiri. Kita tidak di bawah organisasi apapun. Kita ini mandiri. Kita punya kebersamaan untuk menuju cita-cita bersama. Ini menjaga kelestarian adat budaya kita.
membawa dampak positif terhadap semua lembaga adat dalam kesultanan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Di Prasaran kita tidak punya prinsip menghina. Tujuan kita adalah bersama. Jaga ini kepada para yang mulia, semua yang hadir di tempat ini maupun yang berusaha hadir, oleh sampaikan ucapan salam kami. Kami ingin melihat bahwa Sulawesi Selatan dan Barat memiliki suatu budaya dan etika yang sangat tinggi. Buat apa kita membuat suatu organisasi terutama, tetapi dengan yang tidak ada etika, ibarat karena tidak ada sini kapasitas. Tegak karena kita ini sebagai orang Sulawesi Selatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.